Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Dwi Marta dari kelas 2 FA2 MPM 191 FF03074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Kualitas Lilin Aromaterapi dan Sabun Berbahan Minyak Dryobalanov Aromatica. Adapun table of contents yang akan saya jelaskan, yang pertama ada bahan alam, yang kedua ada khasiat dan kegunaan, yang ketiga ada bentuk sediaan dan parameter mutu, yang keempat ada kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama ada bahan alam. Bahan alam yaitu Dryobalanov aromatica Gaer merupakan jenis pohon yang termasuk ke dalam suku Dipterocarpaceae. Di dalam dunia perdagangan, jenis ini dikenal sebagai kayu kapur atau kamper. Kayu kapur termasuk golongan dengan kualitas baik yang ditunjukkan dengan kelas kuat 1-2 dan kelas awet 2-3. Pohon ini juga menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang bernilai tinggi seperti minyak dan kristal. Secara tradisional, masyarakat di Aceh sudah memanfaatkan minyak kapur ini untuk berbagai penyakit ringan dan obat gosok. Aromaterapi dan sabun yang dihasilkan dengan penambahan minyak Dryobalanov aromatica. Di sini bisa dilihat gambar mengenai pohon Dryobalanov aromatica. Seperti ini daunnya, dapat dilihat. Dan selanjutnya yang kedua ada khasiat dan kegunaan. Khasiat dan kegunaan, pada abad ke-14 dilaporkan bahwa minyak atau kristal kapur dipakai untuk bahan pewangi. Sebagai rempah dasar, kapur dipakai untuk campuran pewangi. Borneo banyak dicari atau dengan kata lain pohon, terutama yang berasal dari pohon Dryobalanov karena manfaatnya sebagai untuk biomedikin, yaitu untuk mencegah pengentalan dan pembekuan darah. Dryobalanov aromatica dalam pengobatan tradisional Cina merupakan salah satu minyak esensial yang digunakan baik secara tunggal maupun bersama-sama dengan minyak esensial lainnya yang penting dalam efek fisiologis manusia. Minyak dan kristal memiliki arti antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Candida albicans, dan yang sangat baik. Nilai MIC yang berturut-turut mencapai 13,5 mm dan 32,5 mm. Hasil ini menggambarkan bahwa minyak dapat menggantikan peran chloramphenicol sebagai antiseptik pada produk sabun. Tulisan ini mempelajari kualitas lilin aromaterapi dan sabun yang dihasilkan dengan penambahan minyak Dryobalanov aromatica. Yang ketiga ada bentuk sediaan dan parameter mutu. Bentuk sediaan yang pertama, lilin aromaterapi dibuat sesuai standar formula pembuatan lilin aromaterapi yang sudah baku. Dalam pembuatan lilin aromaterapi, biasanya penambahan minyak atsiri berkisar 4%. Formulasinya terdiri dari parafin, stearin, odoran, pewarna, minyak Dryobalanov, dan minyak nilam. Yang kedua, ada pembuatan sabun, yaitu mengikuti standar pembuatan sabun pada umumnya, dengan variasi penambahan minyak Dryobalanov. Di sini ada formulasi lilin aromaterapi. Formulasinya terdiri dari parafin, stearin, odoran, pewarna, minyak Dryobalanov, dan minyak nilam. Variasi penambahan minyak Dryobalanov sekitar 2%, 4%, dan 6%. Dalam formulasi tersebut, pada tabel 1, persentase minyak Dryobalanov odoran dan minyak nilam adalah berdasarkan volume yang berbanding berat atau volume per W. Bahan lilin yaitu parafin dan stearin. Yang selanjutnya ada formulasi sabun. Pada tabel kedua, bahan dasar formulasi sabun dalam proses pembuatannya adalah sabun, odoran, besit berwarna, dan minyak Dryobalanov. Di sini ada parameter mutu. Yang pertama ada uji organoleptik lilin. Uji organoleptik dilakukan pada produk lilin aromaterapi dengan jumlah responden sebanyak 30 orang dari berbagai tingkat umur remaja sampai dewasa pada kisaran 15-60 tahun. Parameter yang diukur meliputi kesukaan aroma lilin sebelum dibakar,
kesukaan aroma lilin setelah dibakar, dan efek terapi yang dirasakan. Yang kedua, ada sifat psikokimia sabun. Yang pertama, penetapan kadar air sabun atau cara Silena. Penentuan kadar air dilakukan dengan cara tahapan distilasi, yaitu sebanyak 2,5 gram sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ASA. Ditambahkan silena sebanyak 150 ml, kemudian Erlenmeyer dihubungkan dengan alat Auhauser yang kemudian dihubungkan dengan kondensor Liebig yang panjang. Selanjutnya, radas dipanaskan selama kurang lebih 3 jam sampai air yang terpisah tidak bertambah lagi. Air yang telah terpisah dalam pipa berskala ditentukan volumenya. Dan yang kedua, penetapan kadar jumlah asam lemak, yaitu dilakukan penetapan kadar dengan cara Kasia, yaitu sebanyak 2,5 gram sampel sabun dilarutkan dengan 50 ml air dan dipanaskan dengan menggunakan radas reflux. Setelah sabun larut, larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu Kasia dan ditambahkan indikator jingga metil, kemudian H2SO4 20% sebanyak 7 ml, labu kasia dipanaskan kembali di dalam penanggas air. Setelah asam lemak terpisah di permukaan larutan, ditambahkan air panas sampai asam lemak terbaca pada skala yang terdapat pada labu. Labu kasia dipanaskan kembali sampai semua asam lemak terkumpul di permukaan. Dan yang ketiga, ada penetapan kadar asam lemak bebas. Kadar asam lemak bebas ditentukan dalam alkohol netral sebanyak 50 ml etanol dididihkan dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan indikator fenolftalin sebanyak 3 tetes dan didinginkan sampai suhu 70 derajat. Kemudian dititar dengan KOH 0,1 N dalam alkohol sampai titik akhir. Yang keempat, ada penetapan kadar lemak tak tersabunkan. Penentuan kadar lemak tak tersabunkan dilakukan dengan menggunakan larutan bekas penentuan asam lemak bebas. Larutan tersebut ditambah 5 ml KOH 0,5 N alkoholis, kemudian dipanaskan di atas penanggas air dan menggunakan kondensor alin selama 1 jam. Setelah itu didinginkan sampai suhu 70 derajat Celcius dan dititar dengan HCl 0,5 N alkoholis sampai warna merah dari indikator fenolftalin tepat hilang. Yang kelima, ada penetapan kualitatif lemak mineral. Uji kualitatif lemak mineral dilakukan dengan menggunakan lemak yang didapat dari penentuan kadar total asam lemak. Lemak dari labu kasia dipindahkan sebanyak 0,3 ml ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan KOH 0,5 N dalam alkohol sebanyak 5 ml. Kemudian dipanaskan di atas penanggas air dan menggunakan kondensor alin. Larutan dididihkan selama 2 menit. Dan yang ketiga, yaitu ada analisis komponen kimia minyak. Analis kimia dilakukan dengan menggunakan kromatografi gas spektrofotometri massa atau GCMS. Merek Shimadzu menggunakan GSMS QP 2010 Ultra dengan kolom BD5 pada suhu 60 derajat Celcius, suhu detektor 290 derajat Celcius, suhu injektor 270 derajat Celcius, suhu program, suhu awal 60 derajat Celcius, kenaikan 8 derajat per menit sampai suhunya 280 derajat Celcius, waktu analisa selama 27,5 menit, tekanan 80,2 kPa, dengan laju alir 1,32 mili per menit, 200 dan speed ratio linear velocity 41,7 mili per menit. Yang keempat, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Kesimpulan yang didapat yaitu teknik pemanfaatan minyak Dryobalanov untuk kosmetik adalah melalui teknik formulasi lilin aromaterapi dan sabun. Formulasi lilin aromaterapi yang dibuat berupa parafin, steirin, odoran, pewarna, minyak Dryobalanov, dan nilam. Terdapat perbedaan yang sangat nyata tentang kesukaan pada lilin sebelum dibakar antar formulasi yang dibuat dan formula dengan konsentrasi minyak Dryobalanov paling rendah yang paling disukai. Tidak terlihat perbedaan yang nyata antar formulasi yang dibuat pada penilaian lilin setelah dibakar. Akan tetapi, terlihat kecenderungan bahwa lilin dengan formula yang kedua atau tingkat konsentrasi minyak Dryobalanov sedang lebih disukai
Tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap tingkat efek aromaterapi pada formulasi yang dibuat. Formulasi lilin aromaterapi dengan konsentrasi minyak Dryobalanov paling rendah merupakan formulasi yang memberi efek positif pada responden. Ditemukan senyawa borneol dalam hal ini sebagai senyawa penciri dari Dryobalanov aromatica dalam bentuk endo-borneol. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu ada Pasaribu. Yang pertama yaitu dari Jurnal Kualitas Lilin Aromaterapi dan Sabun Berbahan Minyak Dryobalanus Aromatica dari Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Yang kedua ada DUF pada tahun 2005 dan ada Marta Wijaya, Kartasujana, dan yang lainnya. Dapat dibaca. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.